mati orang kita jadi sombong. Itu bukan debu. Debu nggak ada sesuatu yang dapat dibanggakan. Namanya debu. Ya kan. Nah, itulah. Wah, ini sebelum itu daripada bicara yang enggak ya kita sharing Iya, saja Pak. ya. Iya. Ya. Bagus. Ya, itulah. Jadi diingatkan ya kita semua ini, saya suka mempunyai satu kebiasaan sampai jumpa di surga ya. Kedengarannya itu kok arogansi benar kamu, kok yakin banget lo ya. Ya itu iman gitu loh. Dan orang diingatkan, oh ya tujuan kita adalah di surga. Mungkin belum di surga tapi di Firdaus. Ya sampai Yesus datang kedua kalinya, tubuh jiwa roh baru diboyong ke surga. Baru bisa ketemu sama Bunda Maria. Karena dia sudah sampai. Orang kudus belum sampai. Santa belum. Santo Santa belum, masih di Firdaus. Ya. Yang pertama tubuh dan jiwa dan rohnya itu ya yang luar biasa. Makanya kita bahas malam hari ini. Itu ya. Ya, makanya saya kadang-kadang berdiskusi, sharing dengan teman-teman yang non Katolik, Kristen, ya, mereka kurang paham. Ya, saya bilang lu jangan menyalahkan orang Katolik menyembah Maria, bukan. Ya, tapi mereka itu berlutut di depan patung, jamah-jamah, pegang-pegang segala macam. Itu kan berhala, Pak Yos, gitu kan. Nah, itulah ya pandangan masing-masing berbeda. Ya. Ya, kita setiap hari, wah ini direkam juga terus ini. Puji Tuhan. Selamat malam teman-teman Brosi semua, umat PD, tim PD, juga terutama pewarta yang sudah hadir malam hari ini, Pak Yosef Masri dan Bro Henry akan membantu pujian malam hari ini. Shalom, saya ucapkan selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih dan puji Tuhan malam hari ini kita kembali bisa berkumpul, bersekutu bersama meskipun hanya via Zoom. Saya minta tolong sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, boleh ya mungkin kameranya bisa di-on-kan dulu, kita bisa melihat, memantau perkembangan satu sama lain, boleh dadah-dadah dulu semuanya. Sudah lama, sekian 2 minggu kita tidak bertemu secara fisik. Tambah tembem atau gimana? Tambah tembem ya, tambah cabai ya. Tembem, kata Bro Rudi, apakah ada yang saking semangatnya berjemur tiap pagi, sedikit lebih coklat barangkali. Yang penting semua sehat, yang penting semua sukacita malam hari ini, dan yang penting malam hari ini kita sama-sama sudah menyiapkan hati, kita mau mengenal lebih dalam lagi Bunda kita yang dalam bulan ini selama 1 bulan penuh kita difusikan secara khusus ya, karena kita berada di bulan Mei, yaitu bulan Maria. Mari teman-teman semua, kita mulai saja persekutuan doa kita undang secara khusus Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya supaya hadir, menemani, melingkupi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, untuk setiap karya, untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap perlindungan, untuk setiap hal yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan kalau di hari-hari ini Kau masih menemani kami, Kau menguatkan fisik kami Tuhan. Kau lindungi kami dari segala hal yang membuat kami semakin cemas. Bapa, terima kasih kami naikkan syukur padamu Tuhan untuk pemeliharaanmu dari hari ke hari luar biasa, tanganmu melindungi kami. Juga teristimewa untuk malam hari ini, Kau beri kami kesempatan kembali untuk sama-sama bersekutu memuji Engkau Tuhan, menaikkan pengagungan kami,
memuliakan Engkau Tuhan, dan menyembah Engkau di tempat yang maha tinggi. Bapa, ini persekutuan doa kami yang kesekian yang kami adakan melalui online Zoom ini. Kau tahu Tuhan, dan Kau lihat betapa kami rindu untuk boleh bersekutu kembali secara offline untuk sama-sama memuji Engkau Tuhan. Dan kami tahu kondisi ini bukan tidak tanpa maksud apa-apa, boleh kami lewati semua ini Tuhan. Kau ingin kami lebih tegar, lebih percaya pada penyelenggaraanmu. Kau ingin kami lebih percaya dan beriman teguh kepadamu Tuhan, bahwa setiap hal yang Kau berikan pada kami adalah mempunyai tujuan yang baik untuk kemajuan kami Tuhan, terlebih untuk pertumbuhan iman kami. Biarlah Bapa, hari demi hari boleh kami lewati hanya bersamamu Tuhan. Kami berpegang kepadamu Tuhan. Setiap hal, setiap problem, setiap kecemasan kami Tuhan, setiap ketakutan kami letakkan malam hari ini Tuhan. Kami serahkan semua kepada kuasa-Mu Tuhan. Biar hanya Engkau saja yang beracara dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang terus memimpin kami melewati padang gurun kehidupan kami Tuhan. Dan Kau ingin kami tampil sebagai pemenang dengan iman penuh percaya kepadamu, bahwa Engkau akan tetap mendampingi dan melindungi kami. Bapa, sesaat lagi kami akan memulai persekutuan doa kami. Terima kasih kalau Engkau telah menjaga internet di tempat kami masing-masing Tuhan, sehingga kami boleh mendengar pewartaan malam hari ini. Kau juga berkati Pak Yosef yang akan menabur benih di hati kami. Dan Kau juga mempercayakan Bro Henry untuk memimpin kami dalam pujian penyembahan malam hari ini. Biarlah hati kami Tuhan malam ini boleh terbuka, boleh lebih kusyuk kepadamu Tuhan, boleh menaikkan pujian kami Tuhan dengan segenap hati kami, dan kami boleh menyembah Engkau, memandang Engkau dalam segala kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, beracara dari awal sampai akhir persekutuan doa ini. Dan inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap Kau bentuk, yang siap Kau bajak hatinya malam hari ini. Pakai kami Tuhan lebih dan lebih lagi dalam hidup kami, sehingga hari-hari kami tidak menjadi hari-hari yang sia-sia, tapi menjadi hari-hari yang boleh menjadi persembahan bagi-Mu Tuhan. Boleh kami pakai untuk lebih memberkati, lebih berbuah lagi bagi sesama kami dimanapun ditempatkan kami, boleh melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala ungkapan syukur kami naikkan kepadamu melalui perantaraan Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat berjumpa kembali. Dan malam hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan pewartaan sabda Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Qui bene cantat bis orat, he who sings well, pray twice. Suara yang menyanyi dengan sungguh-sungguh sama dengan berdoa 2 kali. Mari kita bawa hati hidup kita, tubuh, jiwa, dan batin kita untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam
hidupku, jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari saudara saya katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih
kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Syukur, terima kasih. Puji syukur bagimu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Syukur atas kemurahan-Mu, syukur atas kerahiman-Mu, syukur atas rahmat-Mu. Terima kasih. Aku bersyukur, ku berterima kasih. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Syukur bagimu untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Silakan Bapak Ibu Saudara. Atas rahmat kesehatan yang boleh kami terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setia kepadamu untuk tetap boleh meninggalkan keegoisan kami, kedagingan kami, dan percaya hanya pada penyelenggaraan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas sudah memberkati malam hari dan selalu bersama kami dan menjadi teladan bagi kami, taat dan setia pada Bapa, yang menjadi teladan Ibu yang mengasihi kita dan menjadi putranya sampai akhir, dan menjadi perantara doa-doa dan permohonan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih hanya bagi Tuhanku. Terima kasih
hanya bagi Tuhanku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sekarang berada di bulan Mei, bulan Maria, dan seperti tema kita malam hari ini, Bunda Sang Penebus. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara menyanyikan satu pujian. Saya tidak tahu Bapak Ibu tahu lagu ini atau tidak. Lagu ini merupakan disebut Magnificat Maria, ya. Lagu yang diucapkan oleh Bunda Maria sendiri. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kalau Bapak Ibu belum tahu, Bapak Ibu boleh belajar bersama dengan saya. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Sekali lagi, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Sekali lagi, aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Mari saudara saja, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya, dan suci namanya, dan suci namanya. Berikan tepuk tangan dan sorai-sorai yang meriah buat Tuhan. Kita akan terus lebih lagi memuji Tuhan, memuji Tuhan. Kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, saya percaya setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti akan bersuka cita dan bergembira.
hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja datang. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memujinya. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memujinya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Mari saudara saya, dan gunung-gunung dan pohon-pohon aman. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amen. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja yang bertahta di atas pujian orang benar. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Allah kita. Mazmur 22 ayat 4 berkata bahwa Tuhan yang kita sembah sesungguhnya Allah Israel, Dialah Allah yang benar, yang bertakhta di atas pujian orang percaya. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Saya percaya ketika kita tadi sedang memuji Tuhan, saya tahu kita sudah memberkati Tuhan melalui pujian kita. Amin.
bersama malaikat di surga. Nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Innalalara namasi, ku menyembah-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya lara namasi, lara namasi, katakan ya menyembah-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nalalana, iyaralana yaranamu, yaranarana layarana, lalarana masih, nalarana masih, katakan yarana laranamu. Yarana masih karena yarana Uriana masih kapataka yarana menyembah-Mu. Yarana yarana sikayarana Uriana larana yarana ya masih karena yarana nalayana yarana
Yarana masika yarana yarana nala yarana masika takana yarana mu Uriana yarana yana masika pataka yarana yarala yarana masi yarana mu Bapak, sebentar kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan pewartaan sabdamu melalui pewartaan disampaikan oleh anakmu Pak Yosef Masri. Urapi hambamu, biar setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan yang berasal dari Tuhan sendiri. Sucikan dan kuduskan kami agar bejana hati kami siap diisi, siap disegarkan, dipulihkan, dibaharui oleh sabdamu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Ya, salam sehat ya semuanya ya. Suara saya oke, kasih tangan kalau oke. Haleluya, puji Tuhan. Malam hari ini kita mau belajar bersama-sama siapakah Maria Sang Penebus. Ya, Bunda Sang Penebus ya. Maria Bunda Sang Penebus, bukan Maria Sang Penebus. Yang Sang Penebus adalah Tuhan Yesus. Baik, kita akan melihat mengapa ada satu tema yang begitu luar biasa, karena di dalam Alkitab ini banyak Maria yang kita boleh sebut nanti satu persatu. Namun izinkanlah saya untuk membaca satu perikop tentang satu dari Lukas 2, Lukas 1 ayat 26. Ya, Lukas 1 ayat 26 kita baca. Saya akan bacakan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya takkan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki, dan pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu.
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Shalom kepada kita semua dan damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Saya tidak menemukan satu hal yang seperti Bunda Maria. Dalam 1 tahun 12 bulan, ada 2 bulan khusus buat Bunda Maria. Jadi bulan Mei ini bulan Maria, dan bulan Oktober bulan Rosario. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Kenapa? Karena Gereja Katolik sungguh menghormati Sang Bunda Maria itu secara luar biasa. Ya. Kalau Maria itu namanya banyak, ya. Saya coba-coba menggambarkan di sini, mencari-cari, ya, bahwa sekalipun banyak perempuan yang menyandang nama Maria, namun Maria ini istimewa karena dia berbeda dengan Maria Magdalena. Maria dari Betania, Maria istri Kleopas, Maria ibu Yohanes Markus, dan Maria yang lain yang bekerja keras. Ya. Kenapa? Maria itu adalah umumnya nama ibu-ibu atau nama perempuan zaman itu. Ya, seperti Maria Magdalena aja pernah seorang perempuan yang menyertai Yesus di dalam menunjang, menolong, mendukung secara finansial pelayanan Yesus dengan para muridnya. Dia juga sering dirancukan sebagai seorang perempuan yang berdosa, yang mengurapi Yesus. Dan dia juga pernah dikeluarkan oleh Yesus 7 roh jahat dari tubuhnya. Lukas 8 ayat 2. Saudaraku, ini satu perbedaan yang besar. Ya, Maria dari Betania juga saudari dari Marta dan Lazarus. Dan Maria ini pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Yohanes 11:2. Ada lagi satu Maria, Maria istri Kleopas. Yohanes 19 ayat 25. Dia adalah Maria ibu Yakobus muda. Ya. Dan lanjut satu lagi Maria ibu Yohanes Markus, Kisah Para Rasul 12:12, boleh dicatat itu. Ya, ada Maria yang lain lagi yang kerja keras, dikatakan di sini dalam Roma 16 ayat 6. Jadi semua Maria ini menyandang satu nama yang sama dengan Bunda Maria. Ya, mungkin dalam bahasa aslinya Miriam. Ya, Miriam itu juga mungkin adiknya Musa, Miriam. Ya. Jadi sangat populer nama itu. Dan di situ dikatakan bahwa Maria ini bukan saja dipilih, ya, tetapi dia disiapkan oleh Tuhan, ya, secara istimewa. Ya, Maria diberi satu gelar Immaculate Conception atau Maria yang dikandung tanpa noda asal. Artinya sejak dalam kandungan mamanya Santa Ana, dia sudah dipisahkan, sudah dicegah, sudah dipagari, menerima dosa asal. Ya, dia sudah disiapkan itu namanya. Kalau dipilih itu, umumnya dipilih itu kalau sudah terjadi, dipilih. Tetapi sebelum adanya benih kandungan di rahim Santa Ana,
Allah sudah menyiapkannya. Menyiapkan untuk dijadikan mamanya Yesus, untuk dijadikan satu wadah, ya, satu tempat di mana Yesus lahir dan dikandung dengan kandungan yang bersih, yang murni, yang kudus, ya, yang tak tercela, yang tanpa noda. Ya. Namun Maria juga dia seorang, walaupun dia menerima banyak karunia dan kasih karunia Allah, rahmat Allah, namun dia mempunyai seperti seorang kita adalah mempunyai kehendak bebas, saudaraku. Ya, kehendak bebas ini bukan berarti, ya, walaupun dia tidak mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa, tapi kehendak bebas ini sangat bebas bagi seorang manusia Maria ini. Dia juga bisa berbuat dosa kalau dia mau. Contohnya Adam. Ya, Adam juga dia berbuat dosa. Sebelum dia berbuat dosa, ya, sebelum dosa ini jatuh sebagai dosa warisan, dia dalam kehendak bebasnya, dia ambil keputusan berbuat dosa. Jadi kehendak bebas ini adalah sangat-sangat dihormati Allah, ya, kepada manusia ciptaannya. Ya. Dan Maria ini sangat dijaga dari kerusakan dosa asal, ya, karena rahmat penyelamatan yang diperoleh dari jasa Yesus di Kalvari. Ya, ini saya kutip dari Miravalle, seorang pakar Mariologi, bahwa Maria ini betul-betul sudah ditebus. Ya, bagaimana bisa ditebus? Yesus belum lahir. Nah, di sini adalah satu misteri, ya, bahwa Allah bebas, ya, dalam Yesus Kristus menebus dosa manusia, ya, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, seperti Abraham sudah ditebus juga. Ya, padahal waktu ada Abraham, Yesus belum ada. Tapi dia sudah ditebus. Ya. Adam dan Hawa juga ditebus. Hari ini kita ditebus. Kita ditebus kenapa? Karena kita berbuat dosa. Maria ditebus. Maria juga ingin ditebus, ya, sebagai manusia, ya. Tetapi sebelum dosa asal masuk. Jadi ini satu misteri yang luar biasa. Ya. Dan di sini kita melihat bagaimana, ya, manusia umumnya memperoleh penebusan itu karena pengampunan dari Tuhan. Ya. Maria tidak ada dosa. Dia khusus disiapkan. Ya, siapkan artinya ada satu grand design. Grand design itu ada satu desain, ada satu program, ada satu inisiatif Allah yang terjadi sebelum dia lahir. Contohnya kita baca di kitab Kejadian 3 ayat 15. Kitab Kejadian 3 ayat 15 saya bacakan. Ini saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Apa yang dikatakan Allah di sini ayat 15, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu, yaitu si ular, dan keturunannya. Ya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ada satu rancangan Allah, desainnya Allah, ya, untuk penebusan yang disiapkan melalui Mesias ini. Mesias harus datang sebagai inkarnasi menjadi manusia melalui seorang manusia yang dikandung tanpa noda asal. Nah, ini sulit dimengerti, tapi kalau kita mempunyai iman, kita mengetahui bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa yang Tuhan Yesus lakukan sebelum terjadi atau sesudah, dia tidak dikekang, tidak dibatasi, ya, tidak dipagari oleh waktu dan ruang. Tempat juga tidak dapat menghalangi dia. Ini Allah.
Jadi kita harus menghormati kedaulatan Allah di dalam kuasa Allah yang luar biasa ini. Ya. Jadi kita sebagai orang Katolik yang sungguh-sungguh percaya kepada Maria yang disiapkan, terus menghormati bulan Mei sebagai bulan Maria, bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Penghormatan ini ya sering dan tidak jarang orang Katolik juga kurang memperhatikan. Ya, hanya biasanya itu ada orang-orang, ya kebanyakan ibu-ibu berdevosi kepada Bunda Maria, mengunjungi gua-gua Maria, ya dalam doa novena, ya mengunjungi gua Maria di gereja-gereja, ya di Keuskupan Agung Jakarta. Ya, itu sebagai ungkapan penghormatan juga kepada Bunda Maria. Dan kita akan melihat di sini devosi kepada Bunda Maria. Ya, kita tahu bahwa devosi kepada Bunda Maria tentu bukan ya karena dia seorang manusia, kita tidak menyembah. Ya, tetapi devosi itu merupakan suatu penghormatan khusus karena dia melibatkan diri, ya disiapkan diri oleh Roh Kudus di dalam karya penyelamatan Kristus. Ketika ia menjawab, "Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Sekalipun dia belum tentu paham betul, karena umurnya sekitar 12-15 tahun waktu itu. Jadi pengertiannya belum. Tetapi karena dia tahu ini datang dari Tuhan, malaikat Gabriel datang menjamah, mengatakan, meminta izin kepada Maria. Maria berjawab begitu. Dia menjawab mengatakan, "Oke, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu." Ini adalah sesuatu ketulusan hati yang oleh manusia masih kurang difahami pada zaman itu. Ya. Nah, saya catat di sini bahwa Maria itu bukan dipilih, tetapi ada grand design. Saya sudah jelaskan tadi. Jadi bagi kita yang berdevosi kepada Bunda Maria, tentu harus memahaminya secara cermat. Ya, walaupun dia penuh rahmat, tapi dia bukan robot. Kehendak bebasnya itu tidak dicabut. Ya, kehendak bebas tetap Allah berikan kepada setiap manusia ciptaannya. Ya, kita nggak disuruh untuk taat ini seperti robot, pasti tidak. Tetapi kehendak bebas, justru melalui kehendak bebas, kita mengasihi, kita ambil keputusan. Itu karena satu apresiasi ya daripada Tuhan Sang Pencipta. Ya. Jadi Maria di sini, dia tetap menjalankan kehidupannya sebagai seorang manusia. Ya. Bentar ya. Nah, Maria tetap menjalani kehidupan bebasnya yang tertinggi. Artinya apa tertinggi? Dia memusatkan dirinya ya atau fokus ya kepada kehendak Allah saja dalam hidupnya. Ya tidak ada pamrih. Manusia Anda dan saya ya tetap minta pamrih. Kadang-kadang kita meminta sesuatu penghormatan, pujian, ucapan terima kasih. Nah, ini tidak ada di dalam kategori atau agenda dari Bunda Maria. Dia datang khusus buat kehendak Allah, selalu memberi berkat, selalu mengedepankan orang lain ya di bawah bimbingan Roh. Ya dalam Roma kita surat Paulus kepada Roma bahwa hidupnya di dalam Roh. Ya, Maria tidak hidup di dalam daging. Ya, di situ dia selalu memberi berkat seperti Father Pio, ya, dia selalu memberi berkat, fokusnya hanya kepada Allah. Dia nggak ada waktu untuk entertain soal-soal dosa. Ya, membencilah, dendamlah, iri hati nggak ada dalam kategori, walaupun dia bisa. Itu bedanya. Kalau orang sudah berfokus kepada Allah hidupnya, fokus banget itu, ya, dia nggak mempunyai satu kata pamrih. Saya melakukan ini supaya nggak ada ini. Ya. Jadi dia selalu sebagai
tahu diri bahwa aku ini hanya hamba, alat, abdi, tidak ada yang lain. Ya, mau disenangi orang, ditolakin orang, dicuekin orang, itu nggak ada urusan sama dia. Ya, kita ini sebagai manusia yang masih tinggal di sini masih mencari hal-hal seperti itu karena daging ini. Ya. Nah, hal seperti ini, saudaraku, kita lihat di sini. Jadi ada perbedaan antara kehendak bebas manusia dunia, ya, itu beda. Manusia dunia itu memilih yang baik atau yang jahat. Ya. Nah, tapi Maria mempunyai kehendak bebas. Maria sangat sempurna. Dia tidak memilih seperti orang duniawi, yang mana yang jahat, yang mana yang buruk. Dia tidak. Karena fokusnya, ya, sudut pandangnya, ya, konsentrasinya, arahnya selalu kepada kehendak Allah. Ya, ini adalah perbedaan yang luar biasa. Ya. Nah, hidup dalam rohaninya di antara dia memilih hidup rohani, hidup dalam roh. Ya, di antara yang baik dari yang terbaik. Itu adalah puncak kebebasan manusia, Maria, ya. Sehingga dia mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa. Bukan dia dipisahkan untuk kayak robot nggak bisa berbuat dosa. Dia bisa. Tadi saya sudah memberi contoh. Adam. Kehendak bebas. Nggak ada pengaruh siapa-siapa. Dia melakukan dosa. Melakukan pemberontakan kepada Tuhan dalam dosa kesombongan. Ingin seperti Allah. Dia bisa. Maria juga bisa kalau dia mau. Disinilah sikap pribadi Maria ini. Ya, dia tidak mencari puji-pujian orang. Ucapan terima kasih atau pengakuan, tolong dong yang ngaku saya ini diterimalah di masyarakat sebagai ini. Mencari pengakuan identitas. Maria tidak. Nah, ini yang kita hormati. Dia selalu mengedepankan seperti orang lain, ya. Dia selalu memberi perhatian duluan kepada orang lain. Dia tidak mencari penghormatan atau perhatian. Maria bukan begitu. Makanya dalam waktu dia mengandung Yesus 3 bulan dalam rahimnya, dia ingat perkataan daripada malaikat Gabriel, sanakmu Elisabet dalam masa tuanya yang dikatakan mandul itu, dia lagi mengandung 6 bulan. Dia langsung berangkat ke tempatnya Zakaria suaminya. Dalam perjalanannya itu tentu tidak seperti zaman sekarang, ya bisa beberapa bulan, 3-4 bulan, ya. Dan sampai di sana apa yang dikatakan oleh Elisabet, ya, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang? Wah, kalau saudara dan saya jadi Maria, you baru tahu nih, ini mamanya ibu Tuhan ini ibu Tuhan. Wah. Tapi Maria tidak ke situ. Ya. Apalagi dipuji-puji bahwa terpujilah engkau di antara perempuan-perempuan. Wah. Ini kan suatu pujian. Ya. Makanya tadi saya sharing dengan Bu Tuti bahwa ada satu hal tentang puji-pujian yang dari manusia itu, ya, itu sebetulnya bisa mengarahkan kita kepada satu kesombongan rohani, ya, karena membuka peluang jalan, ya, yang kita harapkan puji-pujian. Senang dong kalau dipuji, siapa nggak mau dipuji sih? Pasti mau. Dan orang kalau puji kita bilang haleluya, puji Tuhan, itu mulut. Ya, belum tentu dalam hatinya sungguh-sungguh mengembalikan kemuliaan kepada Allah. Ya, apa yang dipuji-puji orang itu sebetulnya kalau kita hidup di dalam roh seperti Bunda Maria ini nggak dibutuhkan lagi. Ya, bukan merupakan satu agenda atau tujuan hidup kita lagi. Nggak ada cerita itu. Ya,
Jadi kita bukan soal memilih yang baik dan yang jahat, tetapi kita mau belajar kepada Bunda Maria. Fokus hidup saya ini, ya, Mazmur 90 ayat 10 mengatakan umur manusia 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun. Nah, waktu yang begitu singkat ini kita mau belajar hari lepas hari untuk berfokus kepada Allah. Ya. Makanya Yesus mengatakan beberapa hari yang lalu di dalam bacaan liturgi, Injil mengatakan bahwa kamu bukan dari dunia kepada murid-muridnya, tapi aku pilih kamu dari dunia. Artinya dipisahkan, ya, khusus untuk Allah, ya, untuk kerajaan Allah. Dan hari ini kita baca juga bahwa Allah mengutus, ya, Yesus mengatakan sebentar lagi saya akan pulang ke rumah Bapa, ya, bergabung, karena dia berasal dari situ, dari Bapa. Ya, murid-muridnya sangat sedih kan, kalau mau berpisah. Ya, tetapi jangan lupa, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Biasanya kalau kita orang berpisah itu bye-bye, ya, bisa terpisah karena apa? Dipisahkan karena ke luar negeri lama nggak pulang atau karena kematian. Ya, itu bisa terjadi. Itu kita sangat sedih. Tapi Yesus mengatakan, jangan sedih, aku akan mengutus Roh Penghibur. Saudaraku, Bunda Maria itu dibimbing karena apa? Dia membuka diri untuk dibimbing. Ya. Roh Kudus yang saudara dan saya terima waktu baptisan itu juga sudah ada. Ya. Cuman kadang-kadang kita ini masing-masing mempunyai keakuan, arogansi, ya, tidak peduli, ya, mengunci, ya, membelenggu Roh Kudus kita, ya, yang operasi setiap hari adalah aku. Nah, kalau dagingku yang operasi, ya, keinginanku adalah keinginan daging. Nah, hal ini kita harus pisahkan bahwa hidup kita ini bukan ke dagingnya, tetapi kepada rohnya. Karena dia adalah Allah yang disembah dalam roh dan kebenaran. Berapa kali Yesus mengatakan bahwa aku akan mengirimkan Roh Penghibur, Roh kebenaran yang membenarkan kamu. Ya, tapi kita ini suka melenceng, ya, karena ditawarin entertain oleh kenikmatan dunia. Saudaraku, kalau kita sebagai orang Kristiani yang sungguh-sungguh, ya, bukan mengatakan, oh ngomong sih gampang, Pak. Bukan begitu. Itu bahasanya setan. Ngomong sih gampang ya lo ya. Coba yuk katakan, coba yuk lakukan. Ya memang kalau di dalam roh bisa, di dalam roh sanggup, tapi di dalam daging aku nggak sanggup. Nah, jadi bisa iya dan bisa mengatakan tidak. Tergantung cara kita hidup bagaimana. Lagu-lagu yang sudah kita siapkan, yang sudah kita dengarkan berkali-kali, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk memilih hidup dalam roh atau hidup dalam daging. Mau bukan memilih macam-macam di dunia yang lain. Ya. Memilih hidup secara roh, dipimpin, ya, oleh Roh Kudus. Ya. Artinya kita menyalibkan diri, memanggul salib, dan mengikut Yesus. Ya. Nah, ini beberapa gambar ini waktu Maria mengunjungi Elizabeth, ya, sebelah kiri, di belakangnya ada Zakaria, di belakang Maria ada Yusuf, ya. Dan saya akan menjelaskan sedikit lagi tentang cara benar berdevosi kepada Maria. Saya mau bahas sedikit tentang hal ini. Tadi saya sudah kembali kepada Yesus bersama para pelayan yang mengisi tempayan itu. Jadi Maria yang tadi saya sebutkan bahwa dia itu hidupnya mengedepankan orang lain. Ya, dia tidak memikirkan, berpusatkan kepada diri sendiri. Maria itu manusia biasa,
Ya, walaupun dia diberikan satu karunia, satu rahmat Allah, tetapi dia mempunyai kebebasan untuk sombong atau tidak, ya, untuk rendah hati atau sombong. Tapi Maria memilih ya untuk rendah hati waktu pesta di Kana di Galilea, dan kelihatan anggurnya sudah mulai menipis, dan dia datang kepada anaknya. Dan anaknya hanya lapor saja, dia nggak minta. Anggurnya sudah habis. Mau apa engkau dengan saya, Ibu? Waktuku belum sampai. Setiap doa yang saudara dan saya mohonkan, kalau doa kita belum sampai waktunya, jangan komplain, saudaraku. Hormati kedaulatannya, hormati kekuasaannya, hormati waktunya Allah. Ini kita belajar dari Bunda Maria. Namun Maria mengatakan apa kepada para pelayannya? Kita lihat di sini. Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah. Yohanes 2 ayat 5. Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah. Apa yang dikatakan Yesus kepadamu hari ini? Kasihilah musuhmu. Waduh, Pak Yosef, nggak sanggup deh gue. Kasihilah musuhmu. Enak aja. Paling gua sih paling banter itu mengampuni aja lah. Ya udah ada ampuni musuh. Gak usah ketemu lagi ya. Itu bukan mengasihi, itu menghindari. Ya. Jadi apa yang dikatakan kepadamu itu devosi yang caranya begini yang betul. Ya. Apa yang dikatakannya kepadamu, kamu harus buat. Buatlah. Ya. Jangan hanya rosario, novena, Bunda Maria, segala macam, tetapi tidak mau mendengar daripada perintah Yesus. Itu namanya membohongi diri sendiri. Apa yang dikatakan oleh Bunda Maria kepada kita? Buat dia, kamu buatlah. Apa yang dikatakan? Apa yang dikatakan? Yesus mengatakan, isi penuh tempayannya itu. Dan cedoklah. Apa yang kita isi? Isilah firman tiap hari. Isilah relasi dengan Tuhan tiap hari. Ya, sampai penuh. Kalau nggak penuh, nggak bisa berbual. Keluar. Kita hanya tinggal di zona kenyamanan. Kita nggak bisa keluar. Karena belum penuh. Kita isi sampai penuh. Sehingga untuk menyedapkan orang lain. Untuk mengedepankan orang lain. Waktu Maria mendengar perkataan Yesus itu, dia menyimpan dan merenungkan firman melalui ketaatan. Ya, seperti yang dikatakan oleh malaikat Gabriel, salam bagimu. Apa artinya? Maksudnya apa ini? Ya, ada satu berita dari ilahi, surgawi, datang kepada telinga yang jasmani. Jadi frekuensinya beda, saudaraku. Frekuensinya beda. Ya. Satu FM ini, ya, yang ini FM sekian. Kita sebagai manusia, kita harus menyetel bahwa frekuensi gelombang kita dengan Allah harus akrab, harus satu. Ya, kalau melenceng sedikit saja, pasti kresek, nggak bisa dengar. Demikian kalau kita mohon sesuatu kepada Allah, kalau kita punya frekuensi kotor, masih membenci orang, masih menyimpan kesalahan orang lain, itu tidak mungkin Allah mendengar itu. Ya, karena menjadi penghalang. Nah, oleh karena itu kita harus setiap hari memeriksa diri, frekuensi saya sudah cocok belum? Gelombang dengan Allah, ya, supaya relasi pribadi saya lancar dengan Allah. Ya. Saya pernah masuk ke satu terowongan, lagi telepon bawa mobil, masuk terowongan hilang. Kenapa? Frekuensinya udah nggak cocok, nggak ada signal. Demikian juga saudaraku, kita sebagai anak Tuhan, kita selalu memelihara ini, membersihkan frekuensi kita, mencocokkan dengan Allah. Ya, Maria tidak mengejar ketenaran lagi. Ya, waktu dia mengatakan, Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini sebagai ibu Tuhan datang mengunjungi aku. Ya. Waktu dia melahirkan seorang anak yang disebut anak Allah yang kudus. Ya. Sampai di mana dia? Sampai di Bethlehem. Waktu pulang, 6 bulan mengandung,
pulang dari tempatnya Elizabeth kembali ke Nazaret, dia harus ada cacah jiwa, dia harus kembali ke kota Daud, ya, kota leluhurnya, yaitu di Bethlehem. Ya, jangan pikir kalau sudah mudik balik kampung ada tempat. Di sana nggak ada tempat, nggak ada orang terima. Udah kere-kere, modelnya ada seperti orang ya nggak punya apa-apa ini, ya udah hamil, bikin repot. Ya. Kalau Maria mempunyai hati mengatakan, wah, ini mengandung Tuhan, mengandung dari Roh Kudus, kok nggak dilayani? Masa disuruh ke kandang hewan? Ini kurang ajar ini orang ini. Pernah nggak Maria mengatakan begini? Pernah nggak Ibu Maria bersungut-sungut? Ya. Kita aja, ya kadang-kadang seperti dalam kondisi sekarang. Sebentar lagi pembantu-pembantu mungkin sudah pulang, cuci WC yang selama ini nggak pernah. Kita harus membantu, kita harus menyiapkan makanan untuk keluarga, mencuci, ibu-ibu terutama, menyetrika lah segala macam. Ngomel enggak gitu. Maria sebagai manusia biasa, dia juga tidak bebas daripada harus gosok pakaian, ya apa namanya, Yosef punya pakaian dia harus cuci, masak untuk keluarga kudus. Dia tetap menjalankan dengan baik. Ya, siapa bilang Maria belum pernah cuci WC? Ya sebagai ibu rumah tangga pasti bisa dong, pasti pernah dong, ya kan? Membersihkan, nyapu segala macam, cuci WC, cuci kamar mandi, menjemur pakaian, itu adalah kehidupan sehari-hari. Ya, waktu Yesus masih kecil, mengganti popoknya segala macam, cuci habis buang air besar segala macam, itu dia lakukan. Itu yang harus kita hormati. Ya. Makanya Yesus itu datang inkarnasi persis sungguh Allah, sungguh manusia. Ya, dia tidak datang sebagai Tuhan langsung, nggak mungkin. Makanya dia banyak ditolak. Ini kan saya kan tahu dia itu kan anaknya Maria. Bapaknya Yusuf ini, bapaknya kan tukang kayu, saya tahu semua itu. Nah, saudaraku, ini adalah satu perkataan yang menusuk hati, perkataan yang merendahkan seseorang. Ya, ini yang kita harus belajar bagaimana kita berdevosi yang benar kepada Bunda Maria. Tentang siapa itu Maria dulu. Ya. Nah ini Bunda Maria. Ya, dia harus dikandang, melahirkan di tempat kandang bau. Ya, kalau kita Natal kita hanya merayakan dan bikin suasana kandang Natal, ya untuk itu di tempat di gereja dimanapun, ya sebagai satu entertainment saja, ya sebagai satu tradisi, ya. Ya. Nah, waktu 8 hari setelah kelahiran bayi Yesus ini, Maria sesuai dengan peraturan daripada hukum Taurat, dia harus membawa Yesus untuk pentahiran atau sunat. Nah, sampai ke Bait Allah, saudaraku, bersama Yusuf mengantarkan anak ini untuk pentahiran. Ketemu sama Bapak Simeon. Bapak Simeon mengatakan, haleluya, ini luar biasa. Sekarang aku sudah siap mau berangkat, karena saya sudah melihat keselamatan. Ini adalah pertanyaannya, satu perkataan, permenungan yang dalam. Apakah saudara dan saya sudah pernah mengatakan dalam diri sendiri, bahwa aku sudah siap. Aku sudah melihat keselamatan daripada Allah. Aku sudah siap. Atau aku masih takut. Nah, ini perlu kita renungkan secara mendalam, ya, karena waktu tidak banyak, saudaraku, 70 tahun. Kalau sehat, ya maka jus olahraga, apalagi COVID, 4.000 orang mati di India setiap hari, ya, 400.000 positif setiap hari. Ya. Belum lagi saya baca tadi, dengar di CNN Indonesia bahwa di sungainya itu banyak
jenazah-jenazah, mayat-mayat yang terapung di situ. Saudaraku, hidup ini kita tidak tahu. Makanya belajar untuk hidup bahwa esok adalah hari terakhir. Jangan mengatakan, nah ntar besok saya ketemu. Besok apakah kita punya waktu? Besok apakah kita masih punya satu hari? Belum tentu. Nah, disitulah waktu Simeon mengatakan begini. Ya. Simeon mengatakan sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Ya, untuk menjadi tanda yang menimbulkan perbantahan. Ini shock yang kedua. Shock yang pertama, Maria, yaitu waktu malaikat Gabriel datang, dia shock. Wah ini, makanya dia takut. Jangan takut, Maria. Shock yang kedua dikatakan begini, ada satu pedang yang akan menembus jiwamu sendiri loh. Ya, supaya menjadi nyata pikiran bagi banyak orang. Ya, Lukas 2 ayat 34-35. Saudaraku, pedang yang saya juga mempersiapkan satu renungan khusus pedang yang menembus jiwa jiwa Maria. Ya, dan ini tidak dijelaskan apa maksudnya ini. Maria tetap menerima, menyimpan, merenungkan. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyembah-Mu. Itu Maria melakukan itu. Walaupun tidak mengerti, apa sih maksudnya ini Pak Yosef, apa ini? Ya kita boleh tanya kepada pastor, kita boleh tanya dengan orang-orang yang ahli kitab suci. Ya. Tapi kita tidak boleh berontak. Ya. Nah, pada waktu umur 12 tahun, ya, ini tadinya 8 hari ke pentahiran, ya, mereka pulang, 12 tahun terjadi sesuatu lagi. Ya. Bolak-balik Nazaret, Yerusalem, Nazaret 3 hari, ya, mencari Yesus. Apakah Maria, saya mau tanya, pernah nggak ngomel-ngomel sama suaminya? Lu sih nggak jaga. Gua mana tahu, gua kira dia sama lu. Nah, kan begitu kan. Itu kan manusia biasa. Saling menyalahkan. Itu tidak ada dalam agenda Maria dan Yusuf yang tulus hatinya. Nah, keluarga begini menjadi satu ciri khas Kristiani, saudara. Bukan habis nikah 5 tahun atau nggak sampai 5 tahun sudah bubar, kawin kontrak itu namanya. Bukan begitu, saudara. Nah, ini yang dikatakan bolak-balik, ya. Kalau anak kita yang masih kecil hilang, kita paling-paling lapor ke polisi atau satpam, ya, lagi shopping ada diskon 70%, ibu-ibu lagi sibuk, anaknya hilang juga nggak tahu kemana. Ya, itu anak, tapi ini anak kudus, penyelamat, tanggung jawab sama Babe di surga. Ya. Dan Maria ini, ya, waktu ketemu dengan Yesus di mana? Di Bait Allah, mengatakan begini, nak, kenapa kamu berbuat begini sama kami? Bapakmu sama saya mencari beberapa hari capek. Pantas enggak Maria ngomong begitu? Layak enggak yang ngomong sebagai seorang ibu kepada anaknya? Layak. Ya. Tetapi bukan kan dalam kondisi marah. Ya. Jawab Maria, jawab Yesus apalagi? Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Ini adalah perkataan kembali lagi bahasa surgawi yang tidak dapat dicerna oleh telinga atau hati jasmani. Hah? Di rumah Bapakku. Bapakmu yang mana? Ini kan Bapakmu. Ini pengertian Maria waktu masih muda waktu itu, nggak ngerti. Tetapi dia harus tetap menyimpan, merenungkan,
Ya, mencernakan, merenungkan itu artinya makan dan makan, merenungkan dengan sikap hati yang rendah hati. Ya, biasanya kalau ini, wah gua nggak ngerti ya, gua nggak mau baca lagi, nggak ngerti firman Tuhan ini. Masa mengasihi sesama, mengasihi musuh? Mana ada cerita seperti ini, saudaraku? Kesombongan ini, arogansi. Walaupun dia sudah dibaptis, walaupun dia sudah devosi, walaupun dia tetap ke gereja, walaupun dia sudah ikut seminar-seminar, walaupun dia sudah ikut retret apapun, walaupun sudah sekolah, tamatan apapun, dengan titel apapun, tapi kalau tidak rendah hati, semuanya omong kosong. Saudaraku, menjadi Maria, sikap Maria, itu kita belajar, khususnya di bulan Mei ini, ya, kita berdoa rosario, kita menghormatinya. Berdoa rosario artinya berdoa bersama Bunda Maria kepada Allah, bukan fokusnya kepada Bunda Maria, kepada Allah. Jadi bersama Bunda Maria, Bunda Gereja, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, suku bangsa, kita berdoa, melambungkan doa rosario ini kepada Allah. Ini yang kita harus renungkan. Dan Maria, perjumpaan Maria dengan Yesus di Golgota ini luar biasa. Waktu dalam perjalanan Yesus menuju ke Golgota setelah didera, dipermalukan, dikasih crown, ya. Yesus harus memangku salib, ya, menuju ke Golgota. Di situ dia bukan berjumpa, tapi Maria mengikuti perjalanan jalan salib. Kesakitan jatuh 3 kali, berapa kali ada Simon dari Kirene segala macam, dan dicambuk segala macam. Maria melihat itu sebagai mama. Siapa seorang mama yang tidak merasa pedih hatinya? Disitulah Maria sebagai bunda daripada Sang Penebus. Dia tahu ada satu tugas dari Bapa Surgawi yang belum selesai. Dia butuh doa seorang mama. Ya, butuh seorang mama punya doa mendampingi. Ya. Dan sebetulnya Yesus juga tidak mau menunjukkan kesedihannya, ya, penderitaannya di hadapan mamanya. Tetapi Maria datang sebagai mama untuk menguatkan sang anak. Saudaraku, Yesus penebus kita memang. Tapi waktu dia meninggal, terakhir, diturunkan dari salib. Apa yang terjadi, saudaraku? Maria hanya bisa memeriksa betapa, menghitung-hitung berapa cambukan yang sudah, ya, ada di tubuh anaknya. Saudaraku, kepedihan Bunda Maria ini sebagai ibu Sang Penebus ini perlu saudara dan saya contohi. Ya. Dan tidak ada seorang sosok wanita seperti Bunda Maria. Kebebasan Tuhan berikan, tetapi dia memilih yang terbaik yang dikhususkan buat Allah. Kehendak Allah yang terjadi. Mari, malam hari ini kita sudah merenungkan tema ini. Kita bukan hanya mengisi satu jadwal pelayanan, ya, tapi saya ingin menghimbau, mengajak kita semua, ya, supaya kita sungguh-sungguh membuka hati buat Roh Kudus bekerja. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah jelas Yesus mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Besok kita mau marah, besok kita mau benci orang, kita nggak tahu. Apakah ada yang berani mengatakan, oh mulai besok saya tidak lagi berbuat dosa? Beranikah? Beranikah? Kalau tidak berani, berarti besok masih kepingin dosa, kan? Nah, kalau kita sudah mempunyai hati seperti Bunda Maria, yang khususnya buat Allah, kita akan menghindari, kita akan menfokus kepada Allah, ya, tidak perlu lagi hidup dalam pamrih,
Ya, orang mau bilang ini hebat, ini orang kita mau tetap mencintai. Ngomong sih gampang, Pak Yosef ya. Praktekkan, saudara. Ya, melalui apa kita praktekkan? Melalui kejadian sehari-hari. Sehari-hari itu kadang-kadang kita ketemu dengan orang yang saya nggak suka orang itu. Bicaranya modelnya begitu. Ya, dan lihat tampangnya gue aja nggak suka. Ya, lawan arah lagi naik motor segala macam, benci saya. Itu tidak ada di dalam kategori Bunda Maria. Selalu mencintai sampai dia melihat Yesus sendiri sebelum menghembus nafas terakhir. Ampunilah Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Ada satu hal lagi yang saya ingat sebelum saya selesai ini malam ini. Waktu Yesus di sakratul maut ya, dia meminta para muridnya untuk berdoa 1 jam aja. Enggak, capek mereka. Sampai dia rela menyerahkan diri dan dijemput oleh para prajurit. Ya. Petrus dengan pedangnya memotong telinga daripada Malkus. Apa yang terjadi, saudaraku? Yesus dalam hal ini sudah mau ditangkap, dia masih bisa berbuat mukjizat dan menempelkan kembali telinganya. Tapi mukjizat ini diheboh-hebohkan nggak? Dipuji-puji orang nggak? Seperti dulu? Enggak kan? Banyak hal yang Yesus lakukan yang baik, tidak dihiraukan, tidak dianggap. Saudara dan saya kalau berbuat sesuatu yang baik, kalau sudah tidak dihiraukan, dicuekin orang, pujilah Tuhan. Ya, ini menjadi satu figur dari Bunda Maria, belajar dari Yesus. Semoga apa yang kita renungkan ini terjadilah di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih, tiada bercela. Engkau Bunda Masih yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria, terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria, syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Bunda Maria perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih, tiada bercela. Engkau Bunda Masih yang diangkat ke surga,
penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama